Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar kepada Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pembahasan tentang nasib atau qada manusia. Apakah nasib seseorang itu bisa berubah? Allah udah ngatur, ini rezeki, ini ajal, ditetapkan sama Allah. Apakah itu tadi bisa berubah? Apa tadi bisa berubah? Nah, jawabannya nih. Para ulama sebenarnya beda pendapat. Sebagian mengatakan itu yang namanya ajal sama rezeki itu la yazidu wa la yanqus. Nggak bisa nambah, nggak bisa kurang, jadi nggak bisa berubah. Secara zahir makna begitu. Ada lagi yang mengatakan enggak, itu bisa berubah. Buktinya ada hadis Nabi, la yaruddul qadara illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya apa? Sesuatu yang akan ditakdirkan terjadi kepada kita, mungkin itu daripada keburukan, apabila kita berdoa maka itu bisa dijauhkan daripada kita semuanya. Nah, garis tengah daripada pemahaman ini saya tampil daripada karya Ibnu Ajibah, Tafsir Bahrul Madid. Beliau mengatakan kalau takdir itu sudah terjadi ya tentu tidak bisa dirubah. Maksud itu adalah qadha yang belum terjadi, bisa dirubah atau tidak. Nah, begini. Beliau mengatakan qadha itu dibagi menjadi dua. Ada qadha mu'allaq, ada qadha mubram. Qadha mu'allaq itu gimana? Qadha mu'allaq itu yaitu yang masih bisa dirubah. Dalam tafsir Bahrul Madid dikatakan qadha mu'allaq itu ketentuan Allah di masa yang akan datang kepada hambanya, yang mana mungkin malaikat bisa tahu, mungkin juga orang-orang yang Allah pilih juga bisa tahu. Nabi Muhammad SAW sering enggak bicara tentang akhir zaman? Terjadi apa enggak? Bisa. Qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu bisa. Yang Allah tunjuk bisa tahu dan itu masih bisa berubah. Ada lagi namanya qadha mubram, itu yang tahu hanya Allah dan juga itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Terus gimana Ustaz? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa menghapus, bisa menetapkan. Itu apa? Qadha mu'allaq. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu ummul kitab, itu qadha mubram, itu yang enggak bisa dirubah. Paham ya? Jangan tanya qadha mu'allaq apa, mubram apa. Ini juga enggak dijelaskan di sini. Kadang-kadang urusan rezeki bisa jadi ada yang masuk mu'allaq. Ada rezeki tertentu yang bisa masuk ke dalam mubram. Paham ya? Kemudian setelah itu di Imam Ibn Mardaweh dan Ibn Asakir, beliau meriwayatkan hadis ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tafsir yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu indahu umul kitab. Maka Nabi menjawab, saya akan menyenangkan kamu dengan tafsirnya ayat ini. Dan umat-umatku akan senang dengan tafsirnya ayat ini.
Apa? Sedekah, birrul walidain, kemudian berbuat amal soleh kebaikan, maka itu bisa merubah seseorang dari nasib yang buruk menjadi nasib yang baik. Bisa menambah umur seseorang dan bisa menjauhkan seseorang daripada kematian su'ul khotimah. Artinya tentunya ini kan globalnya ya. Globalnya itu bisa jadi seperti itu. Jadi amal-amal soleh itu bisa merubah seseorang dari orang itu aslinya orang yang celaka menjadi orang yang beruntung. Syaqi menjadi sa'id. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardaweh dan Imam Ibn Asakir. Itu juga dikutip dalam kitab Ad-Durrul Mansurnya Imam As-Suyuti. Jadi intinya nasib bisa berubah atau tidak? Jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Pokoknya kita niatkan amal soleh terus. Nanti insya Allah bagian-bagian daripada amal soleh kita itu akan ada yang bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik. Tapi apa? Amal soleh, terutama apa? Sedekah dan birrul walidain. Habib, orang tua saya sudah meninggal dunia. Lebih bisa birrul walidain. Tetap bisa. Gimana? Ya didoakan. Ya istighfar untuk orang tuanya. Sedekah untuk orang tuanya. Begitu. Paham ya? Ada cerita. Dan ini ceritanya Abu Rumi. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW hidup seseorang yang bernama Abu Rumi. Abu Rumi ini min syarri ahli zamani. Orang yang di zaman itu yang paling bejat kelakuannya. Kana la yada'u syai'an minal maharimi illa irtakabah. Tidak ada satupun yang haram kecuali sama dia dilakukan. Jadi itu prestasinya dalam dunia kemaksiatan sudah legend itu. Top itu sudah. Di kemaksiatan apapun juga sudah dilakoni. Mau lima, bukan cuma ngelakoni lagi, hatam mungkin sudah dia. Sampai-sampai dari saking keterlaluannya orang ini, Nabi sampai menyatakan apa? La in ra'aitu Aba Rumi fi ba'dhi azqiqatil Madinah la adribanna unuqah. Kalau saya ini ketemu sama Abu Rumi ini di kampung-kampung Madinah ini, saya akan penggal lehernya. Bayangkan Nabi Muhammad yang selembut itu, yang sesantun itu kalau ketemu Abu Rumi sampai kepengin menggal lehernya. Anda bayangkan. Suatu ketika sebagian daripada sahabatnya Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Ketika kedatangan tamu, kemudian ngomong sama istrinya, ini kita nggak ada apa-apa nih buat menghormat tamu. Saya bingung juga, terus gimana? Gini aja, kamu ke tempatnya Abu Rumi dah, minta apa dah ke dia, mungkin rumahnya dekat. Istrinya kaget, saya disuruh ke Abu Rumi, itu kan orang Madinah yang paling bejat, masa saya disuruh ke sana? Nggak akan ada apa-apa, tenang aja. Ya udah diperintah sama suaminya, berangkat ke tempatnya Abu Rumi. Ketuk pintu, di dalam tanya, siapa itu? Fulana. Mau apa kesini? Dibuka pintunya, kemudian nyampaikan hajatnya. Saya disuruh suami saya untuk minta sesuatu untuk jamu tamu. Akhirnya malah digoda sama Abu Rumi. Digoda, dirayu, begitu Abu Rumi mau tangannya tuh mau mendekat ke tubuhnya perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu gemeter begitu. Dan Abu Rumi nanya, kamu kok gemeter, kenapa? Saya tidak pernah didekati sama laki-laki yang bukan mahram. Dan saya Abu Rumi mikir, ya Allah, kamu baru sekali ajak gemeter. Abu Rumi dari kecil udah kumpulnya sama perempuan yang bukan mahram. Udah saya janji mau tobat, sekarang ini saya mau tobat. Udah kasih, pergi itu perempuan, Abu Rumi pergi. Lah, kemudian setelah itu besoknya Abu Rumi datang ke Nabi Muhammad. Nabi bilangnya apa? Kalau ketemu Abu Rumi mau diapain? Panggal. Begitu datang ke Nabi Muhammad, Nabi nyambut marhaban bi Abi Rumi, ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang Abi Rumi. Nah ini duduk, kasih tempat duduk. Sahabat bingung,
Ya Rasulullah, ini kan Nabi Rumi nih. Tanya-tanyaan. Ini kan mau dipenggal sama Nabi kok dikasih tempat. Akhirnya ketika itu sama Nabi suruh duduk di sampingnya. Kemudian setelah itu Nabi nanya, Abu Rumi, ma'amil talbarihah. Abu Rumi, semalam kamu beramal apa sih? Ya Rasulullah, saya ini kok ditanya beramal apa, saya tidak punya amal apa-apa. Mungkin saya ini orang yang paling buruk, saya ini orang yang paling hina. Kemudian dijawab sama Nabi, sesungguhnya kamu sama Allah sudah dirubah menjadi calon penghuni surga. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu bisa menghapuskan segala macam ketentuan dan bisa menetapkan segala macam ketentuan. Nah, artinya apa? Artinya dari kisah ini, yang pertama nasib seseorang itu bisa berubah dengan amal soleh. Ataupun tanpa amal soleh, kalau Allah menghendaki. Allah Tuhan, jangan nanya kenapa. Ini HP saya taruh di kantong kanan. Anda berhak enggak tanya kenapa? Enggak, ngapain Anda tanya kenapa? HP saya, kantong saya mau apa ikut campur? Bener apa enggak? Kita ini kan makhluknya Allah mau berbuat apapun juga, ya biarin. Suka-sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah. Lalu Nabi nanya, kamu beramal apa? Abu Rumi menjawab, saya tidak ada amal. Bisa jadi mungkin tanpa amal Allah rubah, bisa jadi. Atau mungkin amalnya sebenarnya sangat sepele, tapi karena Allah terima, jadinya itu bisa merubah nasibnya. Makanya jangan pernah meremehkan amal kecil. Ada seorang ulama ditanya, amal apa yang paling afdal? Jawabannya simpel, amal yang diterima. Bener enggak? Amal apa yang paling afdal? Yang diterima sama Allah. Lalu enggak diterima sama Allah, apa afdalnya? Jadi jangan pernah meremehkan amal kecil. Kenapa? Bisa jadi itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehari sekarang ini biasakan beramal. Ketemu orang sedekah. Lihat semut makan gula jangan di. Kadang orang tuh lihat semut langsung dipites gitu. Kok jahat bener ya. Biarkan semutnya makan. Yang penting jangan dia enggak gigit enggak apa-apa, kita singkirkan dari badan. Dan mungkin kita sekedar ngasih makan kucing atau ngasih beras. Biasanya kalau orang tuh ada yang di depan rumah itu sering ada burung. Terus saya dulu masih SD itu saya ingat tuh di depan rumah saya itu sering banyak burung, orang ngasih beras begitu. Sekarang udah nggak ada, kenapa? Saking banyaknya motor yang lewat sudah. Ayo banyaknya motor yang lewat ngasih makan ayam, sepele. Senyum ketemu sama orang nyenangkan hatinya, orang kita nggak tahu di amal yang mana yang Allah terima. Dan di amal yang mana yang menyebabkan hidup kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Alhamdulillah. Berarti nasib bisa berubah atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak gitu loh. Jadi jenengan jawabannya tidak salah. Ada yang bisa? Ada, namanya qadha mu'allaq. Ada yang tidak bisa? Ada, namanya qadha mubram. Tapi tugas kita bukan ngurusi itu. Tugas kita itu adalah beramal soleh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.